Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tugas aksi nyata saya pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Ira Mayasari SPDGR. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Bersama fasilitator saya, Ibu Yolanda Triputri SPDGR MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Vivi Anggraini SPD. Sebelum saya menyampaikan tujuan pembelajaran khusus, di sini ada kata motivasi yang sangat menarik, bahwa hanya ada satu bukti dari kemampuan, yakni tindakan, oleh Mary Ebner Eisenbach. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah calon guru penggerak mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Setelah mempelajari dan memahami materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentu saja saya ingin mengimplementasikannya dalam praktik sehari-hari. Di sini saya akan memulainya dengan melihat kembali RPP yang sudah saya buat di awal tahun ajaran atau di awal semester. Di sini saya harus memastikan apakah tujuan pembelajaran yang saya buat sudah jelas untuk diri saya dan juga murid saya. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap harus jelas dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran tersebut yang harus dikuasai oleh murid-murid saya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan dalam RPP yang sudah saya rancang adalah peserta didik dapat menerangkan leluhur bangsa Indonesia dan kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Setelah saya memahami dengan jelas tujuan pembelajaran tersebut, selanjutnya saya melakukan analisis kebutuhan belajar murid, meliputi bagaimana kesiapan belajar mereka jika dikaitkan dengan tujuan pembelajaran, dan apakah mereka telah memiliki pengetahuan awal atau keterampilan yang dipersyaratkan, dan siapa saja murid-murid yang menurut saya akan memerlukan bantuan lebih. Baiklah, di sini kita akan melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid. Perlu untuk diketahui bahwa kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang keempat, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keenam adalah menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Baiklah, untuk mengidentifikasi kebutuhan murid, langkah awalnya adalah mengidentifikasi kebutuhan dan gaya belajar murid dengan cara melakukan identifikasi kebutuhan murid melalui tes diagnostik. Dari hasil tes diagnostik kelas 75 menunjukkan bahwa yang pertama, sebanyak 20 orang siswa kelas 75 memiliki gaya belajar visual. Yang kedua, sebanyak 10 siswa kelas 75 memiliki gaya belajar auditori. Dan yang ketiga, sebanyak 2 orang siswa kelas 75 memiliki gaya belajar kinestetik. Tahap berikutnya adalah guru membuat RPP berdiferensiasi. Di sini, guru membuat RPP berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang kemudian direncanakan penerapannya menggunakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Baiklah, inilah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Stop!
Februari dan Zahra sehat ya nak. Siap. Lagu dari Sabang sampai Merauke ya, semua berdiri ya nak, biar semangat ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, Indonesia tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan. Jadi, siapa yang masih ingat pelajaran kita yang semalam? Siapa yang masih ingat pelajaran kita yang semalam? Tentang fenomena lingkungan. Lingkungan apa? Lingkungan sekitar. Oke, kita sekarang berada di mana nak? Iya, di Kabupaten Ajaan. Siapa yang masih ingat apa saja fenomena lingkungan di sekitar Kabupaten Ajaan? Tunjuk tangannya. Ayo, tunjuk tangannya siapa? Tunjuk tangannya nak, ya. Bu. Oh iya, yang belakang. Ayo, banjir. Iya, banjir. Longsor. Longsor. Angin puting beliung. Iya. Apa yang menunjuk? Iya. Dan ada asahan tidak macet. Iya, tepuk tangan nak. Indonesia. Masukkan nama kartu play ya. Siapa tadi namanya? Dimas Kurniawan. Dimas Kurniawan ya. Oke, bagus ya. Oke, jadi siapa yang masih ingat apa tujuan pembelajaran kita yang berikutnya? Iya, mengidentifikasi kehidupan masa praaksara. Nah, inilah yang hari ini akan kita bahas. Oke, siapa yang tahu apa itu masa praaksara? Ayo, tunjuk tangannya. Masa pra ini sebelum ya? Sebelum. Kalau aksara ini apa? Tulisan. Jadi kalau masa praaksara itu apa berarti nak? Iya, masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Kayak sekarang nak, sudah ada huruf ya kan? Kamu bisa membaca. Kalau dulu huruf itu belum ada. Belum ada tulisan, yang ada hanya simbol-simbol. Itu pun bukan di dalam kertas ya nulisnya ya. Di mana nulisnya? Di batu. Makanya kita tahunya dari mana? Dari peninggalan-peninggalan sejarah. Oke.
juga dengan zaman reptil, karena paling banyak ditemukan jenis binatang reptil. Terus ada Neozoikum yang terakhir ya, ingat kan? Ini berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini terbagi menjadi dua ya. Ada zaman tersier dan ada zaman kuartier ya. Ya, jadi pada zaman tersier dinosaurusnya sudah mulai punah, diganti dengan gajah purba ya. Atau hewan-hewan besar yang menyusui, namanya Mammutus. Terus yang kedua ada zaman kuartier. Nah, inilah awal kehidupan manusia pertama di muka bumi. Belum ada tanda-tanda kehidupan ya nak. Tanda-tanda kehidupannya masih sangat panas. Jangan gitu ya. Kita kok ininya, jangan lupa kok isinya. Di zaman pertengahan muncul binatang bertubuh besar. Baru zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum, zaman apa ciri-cirinya nak? Zaman kehidupan baru, berlangsung kira-kira 60. Zaman ini terbagi dua. Zaman apa aja? Yang pertama zaman tersier. Jadi zaman reptil besarnya sudah mulai. Artefak zaman Prakaksara. Yang pertama Jangan kolain deh. Gitu kan. Katanya jodoh mana? Paleolitikum. Apa peninggalan yang pertama? Kapak genggam. Yang kedua Black Gas. dari tulang binatang. Terus Alat kapak perimbas. terus B. Zaman Mesolitikum. Mata panah. Alat serpi. C. Zaman Neolitikum. Kapak persegi. Kapak lonjong. D. Zaman Megalitikum. Apa nih Bu? itu menkir, baru sarkofagus, baru yang E Zaman Perundagian. ya ada. Nekara. Terus Kapak corong. Zaman Artekum. Zaman paling tua yang berjalan tidak cukup lebih 2.500 juta tahun. Keadaan kulit bumi masih sangat panas. Oleh karena itu, belum ada tanda-tanda kehidupan di bumi. Zaman Mesozoikum berlangsung sekitar 340 juta tahun lalu. Beberapa jenis makhluk hidup mulai bermunculan, seperti binatang yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan binatang reptil. Zaman Paleozoikum berlangsung sekitar 140 tahun lalu. Pada zaman ini,
Kehidupan makhluk hidup di bumi mengalami perkembangan lebih lanjut. Dinosaurus sudah mulai hidup, beberapa jenis burung yang mulai muncul. Zaman Neozoikum berlangsung 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dikategorikan menjadi kategori zaman tersier dan zaman tertier. Pada zaman tersier sudah muncul hewan-hewan menyusui, sedangkan reptil mereka mulai punah. Pada zaman kuartil mulai muncul manusia purba dan terjadi pergeseran bumi. Tuh. Saya bisa. Atas menggapai bintang, tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, saya berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar hujan. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Amin. Tiga. Ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak ibu? Sangat menyenangkan. Jadi hari ini kita mempelajari tentang priorisasi masa praaksara secara geologi. Apa tadi kata kuncinya, masih ingat? Terbagi empat, yaitu Arpamene. Apa zaman yang pertama? Arkaikum. Yang kedua? Yang ketiga? Mesozoikum. Yang keempat? Ya, jadi zaman Arkaikum yang pertama itu apa ciri-cirinya? Zaman paling tua. Langsung kapan? Iya, sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Sudah ada tanda-tanda kehidupan belum? Belum. Karena bumi masih panas. Gambar tadi kan buminya masih terbakar kan? Kemudian yang kedua, zaman kala Mesozoikum. Apa ciri-cirinya? Zaman tua, berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Sudah mulai ada kehidupan belum? Sudah. Yang belum itu pada zaman Arkaikum. Kalau pada zaman kala Mesozoikum sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Terus yang ketiga, zaman Mesozoikum. Itu ciri-cirinya apa? Zaman pertengahan. Sudah ada dinosaurus belum? Ya, sudah ada binatang-binatang reptil. Ya. Terus yang keempat, zaman Mesozoikum. Apa ciri-cirinya? Iya, terus berlangsung. Iya, terus terbagi dua ya.
3 ya tugasnya ya. Ada di buku ya. Di halaman berapa itu? Coba tengok halamannya. Ya. Bukan yang itu, yang arkaikum itu. Bukan arkaikum. Halaman? Iya, 48 ya nak. Jadi itu bisa kau buat dalam bentuk poster ya. Dalam bentuk poster. Kemudian bisa dalam bentuk video dan bisa dalam bentuk tulisan. Bisa? Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najila dari kelas 75. Setelah pembelajaran Bu Ira, kami sangat senang sekali karena ada pembelajaran video, pembelajaran, berdiskusi kelompok, dan presentasi di depan kelas. Makasih ya Bu Ira, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.